Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita jadwalnya pelajaran matematika ya. Udah siap buku paketnya, buku tulisnya? Ibu harap buku tulisnya khusus untuk buku matematika. Nah, kalian harus sudah siap ya. Kalau sudah siap, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Nah, coba kalian buka buku matematikanya, buku paketnya. Nah, di bab pertama, itu kita akan membahas tentang operasi hitung pecahan. Sudah dilihat? Nah, seperti yang ada di gambar sini. Kalian lihat kan? Di halaman 2 itu ada Edo dan Beni. Kalian bisa baca bersama ya. Nah, di sini ada Edo dengan 1/8 bagian dan Beni 1/2 bagian. Edo 1/8, Beni 1/2. Kemudian kalian diminta untuk menjumlahkan antara melon Beni dan melon Edo. Ada 1/8 ditambah dengan 1/2. Coba Ibu tanya nih, apakah kalian masih ingat tentang bab pecahan? Nah, diingat-ingat lagi ya. Pasti kalian semua di kelas 4 sudah belajar tentang materi pecahan. Nah, kalau sudah ingat, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, bermain penjumlahan bilangan. Kita akan bermain penjumlahan bilangan. Di situ kalian buatlah kelompok berpasangan, setiap kelompok 2 orang. Kalian sendiri juga nggak apa-apa ya. Kelas selanjutnya, buatlah pecahan 1/2 bagian dari kertas lipat. Nah, kalian bisa menyiapkan 1 lembar kertas seperti yang Ibu pegang. Nah, kemudian kalian bagi menjadi 2 bagian. 1/2 itu kertas kalian lipat seperti ini, seperti digambar, menjadi 2 bagian yang sama ya. Nggak boleh ada yang kecil, nggak boleh ada yang besar, itu harus sama. Oke, kalau sudah kalian gunting atau disobek seperti ini. Nah, ini ada 2 bagian yang sama. Ini 1/2 bagian, ini juga 1/2 bagian. Sudah paham? Kita lanjutkan ke yang nomor 3. Buatlah pecahan 1/4 bagian dari kertas lipat. Nah, tadi kan kita memperoleh hasil 1/2. Nah, kita akan menjadikan kertas 1/2 tersebut menjadi 4 bagian. Kan tadi 2. Kita lipat masing-masing bagian tersebut. Nah, dilipat sama besar seperti yang ada di gambar nomor 3. Nah, ini ada 1, 2, 3, dan 4 bagian. Kalian bisa mencobanya ya. Nah, lipat lagi yang setengah bagian tadi seperti yang di nomor 3. Harus sama, gak boleh ada yang besar, gak boleh ada yang kecil.
sekarang bagian yang Ibu pegang ada 4 bagian. Jadi masing-masing bagian nilainya 1/4. Paham? Nah, mudah-mudahan paham ya. Perhatikan 1/2 bagian perhatikan 1/2 bagian dibagi 2. Nah, ini sudah ya yang tadi Ibu contohkan. Ini contoh yang untuk nomor 4. Nah, berarti nanti setengah bagian dibagi menjadi 2. Ini masing-masing adalah 1/4 bagian. Untuk yang kelima, kalian harus perhatikan ya. Pecahan 1/2 menjadi titik-titik. Berarti dari 1/2 kita lihat yang nomor 4, yang warna biru, yang warna hijau, maaf. Yang warna hijau, 1/2 bagian menjadi titik-titik. Berarti jadi berapa ini? Nah, berapa ini? Menjadi 1/4. Nah, itu menjadi 1/4. Terus yang nomor 6, pecahan 1/4. Tetap titik-titik. 1/4 dibagi lagi tidak? Karena stop sampai 1/4, berarti nanti tetap 1/4 juga. Ini ya. 1/4. Nah, kalian bisa lihat di bagian sudut kiri atas. Baca baik-baik. Di sini ada penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Penyebut itu, coba ingat-ingat. Penyebut itu yang di atas, yang di bawah. Nah, Ibu ingatkan lagi ya, kalau ada contoh pecahan 1/2, berarti angka 1 ini dia sebagai pembilang. Nah, mana sih yang namanya penyebut? Nah, penyebut ini yang posisinya ada di bawah. Nah, maka dari itu, syarat untuk bisa menjumlahkan pecahan itu penyebut atau bagian yang di bawah itu angkanya harus sama. Itu ya kuncinya. Nah, kita lanjut di bawahnya. Ubah pecahan menjadi pecahan lain senilai sehingga penyebutnya sama. Nah, untuk bisa penyebutnya sama, kita harus merubahnya. Nah, di sini ada contoh. 1/2 ditambah 1/4 sama dengan titik-titik. Nah, itu penyebutnya berarti berapa dengan berapa? Penyebutnya 2 dan 4. Sudah sama belum? Kebetulan di contoh ini penyebutnya belum sama. Maka dari itu kalian harus menyamakan terlebih dahulu penyebut tersebut. Nah, kalau contoh yang kedua, 2/4 ditambah 1/4 sama dengan, kalian perhatikan. Dari kedua penyebut tersebut, apakah berbeda atau sama? Kalau misalkan penyebutnya sama, itu pembilang atau bagian yang di atas ini langsung dijumlahkan 2 ditambah 1. Ya, kalau penyebutnya sama, ini kan sama. Nah, langsung dijumlahkan hasilnya 3/4. Tapi kalau yang contoh pertama, ini tidak bisa langsung dijumlahkan. Kita harus mencari terlebih dahulu penyebutnya supaya sama. Untuk mencari penyebut supaya sama, kita harus menggunakan KPK. Kita lanjutkan di halaman berikutnya. Nah, tuliskan pecahan-pecahannya dengan pecahan senilai. Buatlah penyebutnya sama. Kerjakan di buku tugasmu. Nah, nanti kalian bisa catat, ya. Bisa catat dan ditulis di buku. Nomor 1.
ada dua bagian. Nah, dua bagian ya, tetapi ada satu bagian yang berwarna biru. Satu bagian tersebut kita tuliskan untuk pembilang. 1 per. Karena ada 2, maka untuk penyebutnya kita tulis dengan angka 2. Jadi hasilnya 1/2. Kita harus isi di bawahnya ya. Ditambah, ada berapa bagian yang berwarna biru? Ada 1. Nah, kita tulis sebagai pembilang. Nah, 1. Penyebutnya berapa? Nah, hitung semua bagian. Ada berapa bagian di sini? Kotaknya ada berapa? 3. Nah, kita tulis angka 3 di bawahnya. Nah, nanti kalian ingat ya, di buku kalian tulisannya harus bagus dan rapi, jangan seperti ibu di sini ya. Kalian harus rapi. Nah, Bu, hasilnya bagaimana? Coba lihat. Penyebut angkanya berapa dengan berapa? Nah, betul, angka 2 dan angka 3. Sudah sama belum? Kalau misalkan belum sama, berarti tidak boleh langsung dijumlahkan. 1 ditambah 1, berapa? 2. Nah, per 2 ditambah 3, 5. Seperti ini, Bu. Ini salah. Bukan seperti itu caranya, ya. Tapi kalian harus menyamakan dulu penyebutnya. Nah, menyamakan dulu penyebutnya. 1/2 ditambah 1/3. Penyebutnya angka 2 dan angka 3. Untuk menyamakan penyebut, kalian harus mencari dengan KPK. Apa itu KPK, Bu? Coba. Kelipatan persekutuan terkecil. 2. Misalkan Ibu tulis di sini. 2. Kelipatan 2. 2 ditambah 2 berapa? Betul, 4. Nah, 4 ditambah 2 lagi berapa? 6. 6 ditambah lagi 2 berapa? 8. Stop, sampai sini dulu. Sekarang 3. Kelipatan 3. 3 ditambah 3 berapa? 6. 6 ditambah 3 berapa? 9. Stop. Dan seterusnya. Nah, untuk mencari KPK, cari angka yang sama, tapi nilainya yang paling kecil. Coba tebak. Nah, betul. Ada angka 6. Ini juga angka 6. Berarti nanti untuk penyebut, kalian bisa gunakan angka 6. Nah, kita lanjutkan ya. 1/2. Nah, di sini tambah. Kalian tulis dulu. Penyebutnya tadi diganti angka 6. Nah, 6 ini juga 6. 2 kalikan berapa supaya hasilnya 6? Nah, betul, 3. Berarti di atasnya juga kalian harus dikalikan 3. Nah, tadi angka yang sebagai pembilang angka berapa? 1. Berarti 1 tuliskan di sini. 1 dikali 3. Maaf ya, 1 dikali 3. Nah, sekarang bagian pecahan yang satunya lagi. Penyebut sudah diganti angka 6. 3. 3 dikalikan berapa supaya hasilnya 6? 2. Berarti di atasnya juga harus dikalikan dengan angka 2. Nah, pembilangnya angka berapa, Bu? Angka 1. Tambahkan di sini. Sudah paham? Kalau sudah, kalian bisa langsung menjumlahkan 1 dikalikan 3, 3. Tulis di sini. Ditambah 1 dikali 2 berapa? 2. 3 ditambah 2 sama dengan
berapa? 5 per, nah penyebutnya tetap 6. Jadi penyebut ini tidak usah dijumlahkan, cukup ditulis ulang karena penyebutnya sudah sama. Nah, kalian nanti coba diisi seperti contoh ibu yang tadi. Nah, sampai dengan nomor 5. Itu untuk penjumlahan. Ya. Nah, kalau masih bingung, kalian bisa baca yang bagian penjumlahan pecahan. Di situ ada contohnya. Nah, itu ada contohnya. Ya, kalau sudah, nanti kalian bisa melanjutkan mengerjakan di halaman 5, nomor 1 dan sampai dengan nomor 5. Nah, kalian coba ya. Tapi sebelum mencoba, Ibu akan menjelaskan dulu untuk yang bagian atas. Nah, ini seperti yang tadi Ibu jelaskan. Ini ada mencari KPK dari 12 dan 6. Nah, mencarinya seperti ini. Kelipatan. Contoh, ini ada 2/3 ditambah 1/4. Nih, penyelesaiannya mencari KPK-nya seperti ini. Caranya seperti ini, sama persis sama yang Ibu tadi jelaskan. Ibu akan mencontohkan di nomor 1, halaman 5. Lengkapilah pecahan-pecahan senilai di bawah ini. Nomor 1, 2/5 ditambah 1/4. Nah, untuk nomor 1, kalian sudah dibantu penyebutnya menjadi penyebut 20. 20 dari mana, Bu? Itu kita menemukannya dari KPK antara 5 dan 4. Nah, contohnya ini. 5. 5 ditambah 5, 10. 10 ditambah 5, 15. 15 tambah 5, 20. Nah, 4 sekarang. 4 ditambah 4, 8. 8 ditambah 4, 12. Pinter. 12 ditambah 4 berapa? 12 ditambah 4, 16. 16 ditambah 4, 20. Nah, adakah nilai yang sama? Ada, yaitu angka 20. Maka dari itu, untuk nomor 1 penyebutnya menggunakan angka 20. Nah, 5 kalikan berapa yang hasilnya 20? Kalian bisa menghitung dari sini. Tuh, 2, 3, 4. Berarti kalikan 4. 2. 2, Ibu tuliskan di sini ya. 2 dikalikan. Jadi berapa? Supaya sama dengan 20, 2 kalikan 4. 4 dari mana sih, Bu? Dari 5 dikalikan 4, hasilnya 20. Ditambah, nah ini kan penyebutnya 4. Supaya hasilnya 20, berarti 4 kali 5. Berarti di sini 1 dikalikan 5. Nah, per 20. Paham? Nah, mudah-mudahan paham ya. Nanti kalian tinggal dikalikan dulu. 2 dikalikan 4 berapa? 8. Nah, penyebutnya tetap 20. Nah, ditambah 1 dikalikan 5 berapa? 5. Nih, per 20. Sama dengan, ayo yang tadi Ibu jelaskan. Yang dijumlahkan pembilangnya atau penyebutnya? Nah, pembilang yang dijumlahkan. Penyebutnya tetap angka, iya betul, angka 20. 8 ditambah 5, berapa? Iya, hasilnya 13. Nah,
Jadi hasilnya 13/20 itu untuk nomor 1. Nah, kalian bisa coba untuk nomor 2, 3. Nah, nomor 2 dan 3 aja deh ya, jangan sampai nomor 5, cukup sampai nomor 3 aja. Untuk penjelasan dari Ibu cukup sekian. Kalau yang belum paham bisa ditanyakan lagi ya. Kalau bisa kalian perhatikan baik-baik, baca yang teliti untuk kalian lebih mengerti lagi. Dari Ibu cukup sekian. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.